Saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Angka ini lebih ringan dari tuntutan jaksa kepada terdakwa Eliezer 12 tahun penjara. Padahal Putri turut berperan penting dalam pembunuhan Yosua. Lebih lengkap kita perbincangkan hal ini bersama penasihat hukum Yosua, Yonatan Baskoro, kemudian ahli hukum pidana yang diajukan Eliezer, Albert Aris, dan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Bang Yonatan, Pak Hipnu, Pak Albert, apa kabar? Baik, Mas Tiva, Pak Terima Albert. kasih sudah bergabung bersama kami semuanya. Pak Ibnu. Pak Albert, Eliezer dituntut 12 tahun, sementara Putri Chandrawati 8 tahun. Komentar Anda? Ya, tanpa mengurangi independensi dan kemerdekaan penuntutan ya, yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini, kita publik melihat adanya kekecewaan. Kekecewaan itu muncul ketika seorang justice kolaborator itu dituntut ternyata lebih berat daripada terdakwa yang lainnya. Padahal penjelasan pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2012 menyatakan bahwa saksi pelaku dalam hal ini Richard Eliezer selaku justice collaborator itu berhak mendapatkan keringanan penjatuhan pidana. Kita tahu memang hakim tidak terpaku dan tidak terikat pada tuntutan. Hakim itu hanya terikat pada dakwaan. Akan tetapi setidak-tidaknya kita melihat sore hari ini ada disparitas penuntutan antara pelaku penyertaan yang lainnya. Ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun 2 orang, dan yang lain ternyata justice kolaborator justru malah dituntut 12 tahun penjara. Nah inilah kan publik sendiri yang memberikan penilaian apakah ada sisi keadilan dari rekusitor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada independensi dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini. Terima kasih. Oke, kalau Bang Yonatan melihat ini, tadi keluarga juga merasa bahwa tidak adil kenapa Putri Chandrawati hanya dituntut 8 tahun dan ternyata fakta kemudian yang muncul adalah Eliezer 12 tahun. Komentar Anda? Ya tentu keluarga tidak akan pernah bisa menerima ya. Yang saya mau ingatkan terlebih dahulu, apapun hukumannya, apapun tuntutan dan hukumannya itu tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dirasakan oleh almarhum. Itu dulu yang kita pegang yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi ketika tuntutan dan mudah-mudahan nanti vonis hakim itu sesuai ya. Jika tidak maksimal, tentu semakin memberikan kekecewaan yang mendalam bagi keluarga dan tentunya kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Albert bahwasannya ini bagaimana kemanfaatan hukum ini bisa didapatkan ketika seorang Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang telah memberanikan dirinya untuk membuka tabir ini, karena saya melihat jika tidak ada Richard ini, justru ini semua bisa jadi tidak terbongkar dan bahkan para terdakwa ini bebas begitu. Sehingga seharusnya selayaknya adalah memang hukumannya di bawah daripada terdakwa-terdakwa yang lain. Justru ini berbanding terbalik. Jadi ke depannya lebih baik para pembunuh-pembunuh itu tutup mulut dan diam saja. Karena toh kalau ngaku dan jujur membuka tabir, itu justru hukumannya bisa lebih berat begitu. Jadi lebih baik diam saja. Kan gawat untuk kemanfaatan hukum kita ke depan. Saya rasa demikian, Mas. Bang Martin juga sempat menyampaikan itu kepada kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, Pak Ibnu, akhirnya muncul pertanyaan. Sambo dituntut seumur hidup. Kemudian Richard Eliezer 12 tahun, Putri Chandrawati 8 tahun. Sebetulnya kalkulasi untuk menuntut ini dari pihak jaksa gimana sebetulnya, Pak? Ya, terima kasih. Ini logika publik jungkir balik semua ini. Melihat angka yang dituntut oleh penuntut umum. Tapi saya melihat begini, Pak, mencoba memahami alur pikiran penuntut umum. Kalau Chandrawati Putri dimungkinkan sekarang berkembang adanya aliran gender. Nah, bentuk sikap gender itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama, tapi dalam hal tertentu berbeda. Ini yang juga mungkin dikembangkan. Ini prediksi saya loh ya melihatnya. Karena apa? Terlihat bahwa HUPC sama. Harusnya logikanya, kalau kita berbicara logika, HUP lebih tinggi. Kan itu. Kan ibaratnya 11-12 dengan suaminya, F kan itu. Tapi ternyata tidak. Nah, dalam kajian-kajian tertentu yang saya pernah baca, itu
aliran gender ketika berhadapan perempuan, makanya istilahnya kalau undang-undang yang kekerasan seksual itu mungkin Bang Albert bisa lakukan adalah perempuan berhadapan dengan hukum. Istilahnya seperti itu. Artinya apa? Konsep perempuan itu mendapatkan tanda petik posisi tersendiri dibanding laki-laki. Itu kalau kita lihat mencoba arahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan perhitungan Eliezer. Eliezer 12 tahun. Ya, ini memang dalam kedudukan perhitungan tidak ada suatu kejelasan. Basicnya di mana? Apakah terkait perhitungan peringankan itu dari aktor intelektual? Apakah peserta? Ini merupakan tafsir. Kalau kita lihat dalam suatu unsur undang-undang, itu adalah yang paling ringan di antaranya. Nah, saya melihatnya seperti ini, karena Eliezer itu sebagai eksekutor adalah berarti justice collaborator memberikan, tapi sebagai dari ujungnya sebagai aktor intelektual. Itu yang akan memberatkan posisinya sekalipun posisi dia juga sebagai justice kolaborator, begitu Pak? Betul, makanya berpatokannya adalah dari seumur hidup menjadi 12 tahun. Itu mencoba membaca alur pemikiran dari penuntut umum saya seperti itu. Jadi bukan dari pesertanya, tapi dari FS sebagai seumur hidup sehingga menjadi 12 tahun. Karena sama-sama menembak. Begitu. Nah, Pak Albert, akhirnya kan posisi Eliezer sebagai eksekutor ini jadi pemberat. Akhirnya kan muncul pertanyaan di publik, sia-sia dong kalau begitu dengan statusnya sebagai justice kolaborator. Iya, jadi begini Mas Tifa, kita perlu membedakan konteks justice collaborator dalam konteks dia sebagai saksi pelaku dengan kapasitas terjadinya participation of crime atau penyertaan tadi. Memang dalam perkara ini ada beberapa bentuk penyertaan yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu turut serta atau menyuruh lakukan. Tetapi sependek yang saya ketahui, ahli-ahli yang diajukan oleh penuntut umum pada umumnya secara teoritis menyatakan bahwa orang yang disuruh lakukan tersebut adalah merupakan alat yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan di dalamnya. Kalau kita bicara bentuk pelaku turut serta yang lain, berarti ada manipulation di sini. Nah, manipulation kan memang kita nggak hanya bisa melihat dari sisi meeting of mind-nya. Meeting of mind itu sesuatu yang abstrak. Bagaimana bisa melihat sesuatu pertemuan pikiran di antara mereka yang memiliki niat jahat atau komitmen tadi. Tetapi secara objektif, Mas, kita bisa melihat bagaimana pelaku turut serta itu atau pelaku penyertaan sama-sama berupaya untuk mewujudkan terjadinya suatu delik atau tindak pidana. Nah, jadi sebenarnya posisi Eliezer ini simpulannya adalah harus dibedakan dengan pelaku penyertaan lainnya. Sehingga masalah posisi dia sebagai penembak ini sudah tidak bisa dielakkan dan jelas itu jadi pemberat posisi dia, begitu ya, singkat ya? Dari awal dia sudah mengakui bahwa dia melakukan penembakan tersebut. Tapi ada pertanyaan, ada perintah jabatan yang diberikan. Nah, saya sore hari ini mau sampaikan, mohon izin Prof. Itu selaku senior, seringkali ada perbedaan pendapat mengenai pasal 51. Saya bisa maklumi itu. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, amplop bevel itu adalah berkaitan dengan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang di sini adalah otoritas. Otoritas itu berarti memang dia mempunyai pengendalian secara de facto maupun de jure untuk melakukan perintah itu. Nah, ada pertanyaan lagi Mas Tifa, satu lagi Mas. Kita akan coba, mohon maaf saya potong Pak Albert. Hal lain yang juga menjadi sorotan kita sekarang adalah pernyataan dari jaksa penuntut umum. Nah, dalam sidang tadi, dalam sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati, jaksa juga menilai ada peran Putri Chandrawati terkait dengan pelucutan senjata api Yosua. Nah, sebelum senjata Yosua ini dilucuti, Putri Sambo memanggil Ricky Rizal dengan rentang pertemuan yang cukup lama. Kita coba lihat dulu. Saksi Richard, namun yang masuk ke dalam kamar menemui terdakwa Putri hanya saksi Ricky saja. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Richard, diketahui saksi Ricky berada dalam rentang waktu yang cukup lama bersama terdakwa Putri dalam kamar tersebut. Yang mana tidak lama kemudian saksi Ricky keluar dari kamar terdakwa Putri, lalu turun ke lantai 1 dan bertemu dengan saksi Richard. Dan saksi Ricky sempat menanyakan keberadaan korban Nofriansyah. Lalu saksi Ricky masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung mencari senjata api milik korban Nofriansyah. Dan apa yang dilakukan saksi Ricky dilihat oleh saksi Richard. Dengan adanya pertemuan antara terdakwa Putri dengan saksi Ricky dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum saksi Ricky mengambil tindakan mengamankan senjata milik korban Nofriansyah, mengisyaratkan
bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan persetujuan dari terdakwa Putri. Terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata api tersebut kemudian diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri Chandrawati yang tidak mungkin dilakukan. Nah, responnya penasihat hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mempertanyakan isi tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu yang dipersoalkan adalah jaksa dianggap tidak konsisten soal motif pembunuhan Yosua. Kami akan melakukan identifikasi dan membedah secara detail tuntutan tersebut. Kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, karena kami menduga banyak sekali catatan dan persoalan di tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Beberapa yang bisa kami sampaikan saat ini misalnya, apalagi kalau dikaitkan dengan tuntutan terhadap terdakwa yang lain, sangat terlihat jaksa penuntut umum tidak konsisten dan galau dengan aspek motif terkait dengan terjadinya tindak pidana. Di terdakwa lain disebut seolah-olah ada motif, di terdakwa yang lain lagi dikatakan motif tidak perlu, tetapi di Bu Putri tadi kita sama-sama mendengar bagaimana posisi jaksa penuntut umum terkait dengan motif. Itu salah satu peran yang diangkat jaksa untuk terdakwa Putri Chandrawati nih Bang Jonathan. Komentar Anda? Kalau saya masih konsisten sampai sekarang, motif itu nggak penting. Jadi justru yang saya soroti adalah ketika jaksa penuntut umum menyampaikan uraiannya berdasarkan kepada dakwaannya sebelum masuk ke kesimpulan meskipun sudah disampaikan ya, adalah menyatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, entah itu turut serta uraian keterlibatannya yang mulai dari Magelang melucuti senjata, mempermulus atau mempermudah terjadinya eksekusi terhadap Yosua, terhadap kronologis yang disampaikan, di mana sah dan meyakinkan terbukti 340-nya. Mengapa saya bisa bertanya seperti itu? Karena jika sudah terbukti, kenapa ketika membacakan tuntutan hukuman itu jauh sekali dari 340? Inilah yang jadi pertanyaan besar. Kemudian yang sebagaimana peranan masing-masing terdakwa itu sudah sangat jelas. Bahkan saya mendukung apa yang disampaikan oleh jaksa itu tidak perlu dikomentari karena sudah begitu detail, cermat begitu ya. Namun ternyata ketidakberimbangan ini terjadi di dalam jaksa menyampaikan tuntutan hukumannya terbukti yang sebagaimana perannya Putri Chandrawati sedemikian besar andilnya di situ, tetapi hanya 8 tahun. Justru Richard yang sudah mengakui oke lah terlepas dari apapun itu andilnya. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aris bahwasannya memang konteks justice kolaborator di sini adalah yang berbeda begitu. Sehingga harusnya dilihat dari perspektif yang lain. Dalam hal ini saya mencoba objektif, tidak berpihak kepada salah satu terdakwa. Tetapi kalau Richard segitu hukumannya, harusnya Putri ini lebih tinggi daripada Richard, Mas. Oke, kalau Prof. Hipnu melihat ini perannya Putri Chandrawati sudah semakin jelas atau masih kabur nih posisinya? Ya, peran Putri semakin jelas. Makanya di sini adalah sebetulnya sebagai aktor penimbul motif, penimbul perkara ini adalah Bu PC. Karena si FS itu sebetulnya yang melaksanakan aja, mendapatkan informasi yang mungkin salah terhadap seperti itu. Oleh karena itu peran Bu PC itu sentral terhadap seperti ini. Apalagi terhadap penyertaan juga masuk di dalam sana. Makanya pertanyaannya, kenapa tuntutannya ringan? Apakah ini berbasis gender? Kan gitu kan? Itu kita lihat. Tapi saya juga dengar tidak ada dalam pertimbangannya seperti itu. Posisinya Putri ini aktor atau ikut sertanya, Pak? Turut serta, semua turut serta. Aktor hanya FS. Turut serta itu tadi saya katakan bahwa dalam suatu memahami penyertaan itu ada berpikir objektif yang subjektif. Objektif terhadap meeting of mind tadi betul, tapi ditafsirkan perannya itu seperti apa dari masing-masing itu. Karena peran tadi sudah dijelaskan kemarin oleh ahli psikologi forensik. Oh, orangnya pinter, orangnya cerdas, orangnya bekerja sama, oh kuat tidak mampu begini, oh kuat pengetahuannya lemah dan sebagainya. Disitulah yang menjadikan kecerdasan untuk melakukan suatu tindak pidana ini. Sehingga masing-masing tiga itu harusnya berbeda-beda, tidak sama. Begitu loh Mas Dimas. Sudah 5 terdakwa dilayangkan tuntutan oleh jaksa penuntut umum nih Bang Jonathan. Merespon ini semua, bakal gimana selanjutnya? Iya. Tadi terakhir ketika dibacakan tuntutan terhadap PC, saya matikan semua media televisi saya karena saya sudah malas ngelihatnya. Tetapi ya kita hargai dan kita hormati proses hukum dan kita juga harus tetap membela hak-hak almarhum ya. Sehingga dalam hal ini kami sudah bersepakat masih menaruh optimisme kepada majelis hakim dalam memutus perkara ini. Karena memang tidak terikat putusan majelis hakim terhadap tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Saya rasa demikian, Mas.
Baik, kita akan lihat untuk pekan depan apa saja pembelaan yang bakal disampaikan oleh kelima terdakwa dalam sidang pledoi nantinya. Bang Yonatan, terima kasih. Pak Hipnu, terima kasih. Pak Albert juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda bertiga.